hatinya terhadap Tuhan, pagi ini saya bisa beribadah bersama Tuhan. Amin. Saya mau sedikit kesaksian di pagi ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi dalam hidup saya bisa menguatkan iman kita semua. Pada bulan Agustus, saya terdiagnosa penyakit kanker usus. Dan pada saat itu saya diharuskan segera operasi. Saya operasi di Sarjito. Pada waktu mau operasi itu anak saya bilang, maaf saya cerita dulu bahwa saya menjadi mualaf 12 tahun yang lalu karena pernikahan saya. Jadi selama 12 tahun saya meninggalkan Yesus walaupun hati saya tidak, tapi tubuh ini tidak pernah memuji Tuhan. Ketika saya terdiagnosa kanker, anak saya bilang, Mama mau didoakan Pak Pendeta. Saya mau. Nanti biar sebelum operasi Pak Pendeta ke Sarjito untuk mendoakan saya. Kebetulan saya dijadwalkan operasi itu jam 10 pagi. Ketika mau operasi saya gelisah, kok Pak Pendetanya belum datang ya. Anak saya bilang masih perjalanan karena dari Purwodadi. Terus saya menghibur diri, mungkin ketika nanti saya tindakan di dalam ruang operasi, pasti saya didoakan di luar ruang operasi. Kebetulan saat itu saya didiagnosa kanker dan harus dibikinkan stoma. Stoma itu kantong buatan untuk BAB, dan kemungkinan itu selamanya seumur hidup saya. Saya agak berontak, Tuhan, aku itu ya belum tua-tua banget, kok saya harus pakai stoma. Tapi akhirnya saya berdamai dengan hati. Ketika dapat kekuatan iman, pada saat itu saya langsung ingat, aku pengen berdoa dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika saya didiagnosa kanker itu, saya langsung berdoa, Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Kau pasti akan beri yang terbaik. Nah, singkat cerita, pada jam 10 itu perawat datang ke kamar kami dan bilang, Ibu, maaf, operasi yang pertama belum selesai. Jadi kemungkinan Ibu operasinya jam 12. Saya senang dong, saya nunggu Pak Pendetanya untuk mendoakan saya. Oh, terima kasih Tuhan, ini jawabannya. Jam 12 kurang 10 kok Pak Pendetanya juga belum datang. Saya gelisah hati. Ketika kegelisahan saya memuncak, tiba-tiba pintu kamar saya didodok, Pak Pendetanya datang. Ibu mau saya doakan? Mau, saya sudah menunggu. Saat itu Pak Pendeta bilang, Bu Lustin punya akar kepahitan apa? Kanker ini tidak menjadi masalah ketika ibu bisa melepaskan semua akar kepahitan. Saya bilang, apa ya, saya itu membenci orang ketika sudah disapa atau apa hilang. Sudah nggak ke hati lagi gitu loh. Apa ya Tuhan, tak cari. Sekelebat ada bayangan ayah tiri saya dan ibu saya. Saya langsung, oh ini toh jawaban Tuhan. Saat itu juga saya mengampuni bahwa minta maaf ya Tuhan karena saya punya akar kepahitan kepada ibu dan ayah tiri saya. Saat itu juga saya berdoanya mungkin belum tulus ya, karena katanya ketika kita mengampuni, menaruh roh pengampunan itu kayak ada duri yang tercabut dalam hati kita, katanya begitu ya Pak Bila ya. Akhirnya setelah itu bapaknya bilang, udah ibu ampuni dulu. Baik, saya berdoa mengampuni. Karena saya sedih Bu, ketika saya kayak sakit kanker itu kan sakit yang mematikan ya dalam kedagingan kita. Kok ibu saya tidak nengok saya, tidak mendampingi saya ketika operasi, dan saya punya akar kepahitan banyak. Akhirnya saya mengampuni, kami berdoa. Saya diantarkan anak saya menuju ruang operasi sambil memuji Tuhan. Pokoknya yang terbaik pasti Tuhan berikan. Masuk ruang operasi, semua dokter dan timnya bilang stoma, bla bla bla, dengan bahasa kedokteran saya tidak paham. Singkat cerita, 6 jam setengah saya operasi, saya sadar. Saya tanya suster saya, Sus, saya pakai stoma enggak? Wah, kurang tahu ya ibu ya. Nanti kita lihat di ruang kamar ibu. Singkat cerita, setelah pemulihan setelah operasi itu kami dideret ke ruang untuk kamar kami, bangsal kami. Saat itu anak saya langsung membuka selimut saya karena di situ banyak kateter, ada lagi yang dari
lambung, selang dari lambung. Dia langsung, sus ada stomanya nggak? Dibuka pelan-pelan, puji Tuhan tidak ada stoma. Amin. Langsung, Haleluya. sekali itu teriak histeris di situ, Tuhan kamu baik banget. Aku ini siapa atau kami ini siapa Tuhan? Kok itu baik banget ke kami gitu. Akhirnya dengan sakit yang karena kedagingan itu pasti sakit ya, bekas operasi di dubur. Selama saya sakit 3 hari itu, Tuhan itu hadirkan ibu saya melalui Mbak Sekar. Jadi Tuhan bikin Mbak Sekar itu seperti ibu saya. Hampir 100% saudara-saudara. Dari cara dia merawat saya, menyanyikan ibu situ kalau anaknya sakit dirawat sambil dielus-elus dinyanyikan. Mbak Sekar itu yang kemarin dengan setiap anak kecil dan manja. Pada saat saya sakit 5 hari itu dirubah Tuhan menjadi ibu saya. Amin. Saya sampai nangis, loh ibu kok di sini? Sampai saya gitu, oh Tuhan terima kasih. Singkat cerita, saya balik ke rumah setelah 10 hari di rumah sakit dengan kondisi masih sakit dan BAB-nya masih berdarah. Sampai di rumah, ibu saya datang setelah 2 hari, puji Tuhan, saya senang banget. Cerita cuma sebentar sih ke rumah. Saya ikut asuransi ya ibu, jadi biaya kami di cover asuransi, tapi ada sebagian yang nggak di cover karena lapornya kelebihan gitu, jadi saya cover sendiri dengan biaya pribadi. Ibu saya datang sebentar, tiba-tiba ibu itu naruh uang di bawah bantal kamar tidur kami, dan apa yang terjadi saudara-saudara? Nominalnya persis dengan kekurangan saya. Wow. Padahal saya tidak cerita ibu saya habis segini, kurang segini, tidak ada ceritanya. Tuhan kok baik banget. Dia cover semuanya dengan nominal yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, Tuhan dengan perjalanannya recovery itu agak lama. Saya punya teman dari jemaat Katolik, tapi dia ikut kayak jawet gitu ya saudara. Kami dekat. Dia bilang tiba-tiba malam itu nelfon saya, Mbak Lustin, mau saya doakan? Dia bilang, mau. Saya bilang mau mas. Saya mintakan pangestu dari Eyang dan si ini ya. Aduh mas, terima kasih, bilangkan terima kasih buat Eyang dan si ini. Tapi saya minta didoakan secara Kristen karena saya sudah terima Tuhan kembali. Jawaban beliaunya ya mungkin agak kecewa kayaknya. Oh mono, ya wes tak dongake secara Kristen. Apa yang terjadi Tuhan, saudara? Setelah saya berkata seperti itu dengan keimanan saya, 30 atau mungkin 1 jam ya pastinya, saya BAB ke kamar mandi, pendarahan saya berhenti. Amin. Oh, Wow. Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Terus lagi saudara-saudara, dengan perkawinan kami yang berbeda agama, otomatis ada sedikit permasalahan karena saya mengingkari komitmen balik lagi ke Tuhan. Saya bilang ke suami saya, mohon maaf saya mengingkari komitmen ini dan silahkan kalau mau meninggalkan saya tidak akan sakit hati, tidak akan sedih, dan kita tetap saudara. Jawabannya apa? Dia marah. Dan ketika marah akhirnya dia bilang, oke, kamu nggak apa-apa dengan keimananmu, yang penting jangan vulgar. Saya terima saat itu. Kenapa? Semua orang itu butuh proses Tuhan. Nanti lama-lama dia kan juga akan mengizinkan saya untuk saya ke gereja ataupun apa. Sementara saya disuruh untuk streaming dan doa di rumah. Ada rencana Tuhan yang akhirnya saya pahami, Pak. Ketika saya MRI, setelah saya kemo dan sinar 21 dan 25 kali, ibu-ibu, bapak-bapak, saya harus MRI untuk mengetahui sel kanker saya itu sudah bersih atau tidak. Dan ketika saya MRI kemarin, mungkin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, hasilnya kurang begitu bagus. Ada sedikit titik di bekas operasi saya. Saya sedih dong, saya stres. Tapi saya tidak mengutuki Tuhan ataupun kecewa sama Tuhan, tidak sama sekali, karena saya sudah merasa bersyukur saya ditangkap kembali, itu sudah sangat luar biasa. Amin. Dan saya tidak pernah menyesal
dengan sakit kanker saya. Karena luar biasa hadiahnya. Walaupun saya sakit kanker, keselamatan pasti saya dapat. Yes. Dan ketika saya sedih, nangis itu, tiba-tiba suami saya bilang apa? Mau tak antar ke Pondok Daud. Di LSAD itu ada Pondok Daud yang untuk berdoa ya. Saya kaget, mau, aku bilang gitu. Kalau orang Muslim masuk itu apa boleh? Dia bilang gitu. Boleh, nanti di depan ruang doa itu ada kursi buat ngenteni kalau aku berdoa. Oh gitu, ya udah ayo tak antar. Akhirnya saya diantar ke Pondok Daud. Saya juga, Tuhan ini apa jawabannya? Ketika saya nanti akhirnya boleh ke gereja, boleh dengan segala keimanan saya boleh berekspresi kepada Tuhan gitu. Akhirnya saya diantar, dan tadi pagi saya bilang, kemarin sore saya bilang, besok saya mau ke gereja, ke tempatnya Pak Pile. Saya tahunya gitu. Tadi saya sampai kesasar, saya pikir gerejanya di dekat belakang Priwendani gitu. Dan suami saya mengizinkan. Amen. Oh ini Tuhan. Wow. Ketika MRI saya nggak bagus, ini jawabannya ini Tuhan. Saya bilang gitu. Makanya saya masuk sini, ya ampun Tuhan, ini kerinduanku 12 tahun. Akhirnya Amin. bisa ke sini. Amin. Itu saudara-saudara, hikmat yang boleh kita petik di sini. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Karena kadang-kadang Tuhan itu mau nangkap kita itu banyak caranya. Ada cara yang indah, ada cara yang harus melalui kesakitan daging seperti saya ini, karena kemo dan sinar itu efeknya luar biasa, saudara-saudara. Begitu, semoga pengalaman keimanan saya ini bisa menguatkan keimanan kita semua. Satu kata ya, Tuhan itu baik dan selalu baik. Yes, amen.